Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, baik jemaat maupun simpatisan GKI Kediri. Kembali kita pagi ini akan menyambut anugerah Tuhan di dalam sapaan pengharapan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Sungguh puji syukur Bapa atas perlindungan dan pimpinan-Mu di dalam setiap nafas hidup kami. Bapa, kami siap menyambut firman-Mu yang akan meneguhkan hidup kami di dalam firman-Mu, dan supaya kami juga dapat melakukan firman-Mu di setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tema sarapan hari ini menomorsatukan Tuhan, terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Terpujilah nama Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sering ya mendengar pertanyaan atau bahkan kita juga bertanya-tanya sendiri ya dalam hati kita. Apa ya arti kehidupanmu? Atau apa ya arti kehidupanku? Tidak jarang juga kita bingung menjawabnya ya Bapak Ibu. Atau ada juga yang menjawab, hidup enak itu juga arti sebuah kehidupan. Atau juga ada yang jawab, hari ini mumpung hidup cuman sekali. Jadi dipakai buat yang enak-enak, dipakai buat yang senang-senang, makan makanan yang enak. Ada juga yang mengatakan seperti iklan-iklan di televisi, bebaskan dirimu karena hidup banyak rasa. Itu kata-kata dari anak-anak muda ya Bapak Ibu ya. Dan banyak sekali jawaban-jawaban yang ada ketika ditanya apakah arti kehidupanmu. Ya, hidup bebas menyenangkan diri sendiri, apakah salah? Tidak salah ya Bapak Ibu, hanya saja bebasnya mengarah kemana. Apakah berguna ke hal baik, ataukah ke arah hal yang buruk atau yang jahat? Apakah juga kebebasan yang kita jalani tetap dalam hidup benar di dalam Tuhan dan memuliakan nama Tuhan? Ya, ayat yang kita baca tadi dari 1 Korintus 10 ayat 31 merupakan nasihat Paulus terhadap persoalan iman yang terjadi di dalam hidup jemaat Korintus, di mana terjadi persoalan makanan yang menyebabkan perbedaan pandangan tentang boleh atau tidaknya memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada para dewa. Paulus menengahi dengan menekankan kesetiaan kita yang pertama dan terutama hanya kepada Tuhan, bukan kepada dewa-dewa atau ilah-ilah lain. Maka sebagai orang Kristen, kita harus percaya Tuhan pencipta segala sesuatu dan segala yang ada di bumi ini adalah milik kepunyaan Allah. Oleh sebab itu, Paulus tidak berbicara mengenai boleh atau tidak boleh, melainkan bagaimana hati kita tetap terpaut pada Allah. Sehingga pendekatan yang ditawarkan Paulus terhadap polemik tentang makanan yang dipersembahkan pada berhala justru ada di ayat 31, bahwa semua yang kita lakukan tidak hanya makan dan minum saja ya Bapak Ibu, hal terkecil dalam kehidupan kita harus tetap memuliakan nama Tuhan Allah. Apapun yang kita lakukan tetap harus menomorsatukan Tuhan supaya kita juga mencerminkan kasih Allah. Pun bisa menjadi berkat bagi sekitar kita, bahkan ada jiwa-jiwa yang tertolong, dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itulah arti kehidupan yang dirindukan Allah di dalam hidup kita saat ini. Bukan hanya sebagai pencitraan saja ya Bapak Ibu, dalam memuliakan nama Allah atau hidup benar di dalam Tuhan Allah,
Kita harus hidup benar di hadapannya, bukan hanya di hadapan manusia saja. Maka Bapak Ibu, mari kita menomorsatukan Tuhan, selalu menempatkan Tuhan yang pertama di hati kita, di dalam hidup kita, baik di setiap pilihan kita, pikiran, tindak tanduk, bahkan tutur kata kita, di kehidupan kita masing-masing, agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Allah dan hanya untuk kemuliaan Tuhan Allah saja. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita akan berdoa menyerahkan diri kita di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih kembali kami diingatkan di dalam setiap laku hidup kita, baik kami berada dimanapun dan melakukan apapun, kami tetap hidup untuk kemuliaan Tuhan saja. Ampuni kami Bapa, terkadang kami juga dalam tutur kata dan perbuatan kami menyakiti sesama kami, terlebih menyakiti hati-Mu Bapa. Kami mohon Engkau memimpin kami, curahkan Roh Kudus-Mu dan beri kami hikmat untuk selalu menjadi berkat bagi sesama, bukan untuk diri kita sendiri. Kita bukan menjadi batu sandungan, bahkan kita bisa berbagi dengan sesama. Terima kasih Bapa, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kami minta pimpinan-Mu, sertai kami semuanya di dalam aktivitas kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, selamat menjalani aktivitas selanjutnya, selamat menjalani hidup benar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.